Ada Pak Haryanto. Selamat malam Pak Haryanto. Mau menambahkan atau bertanya, silakan Pak. Assalamualaikum, terima kasih Bunda Lin, Pak Asrin, Bang Adon, waktunya buat saya. Saya sedikit ada unek-unek nih, sebenarnya persis yang disampaikan tadi Bang Adon tentang Pak Abner tadi. Saya menonton video Pak Abner tentang terobosan ke pemerintah, ke presiden, tentang uang kripto ini. Terus langsung singkatnya aja ya Bu, biar nggak terlalu panjang. Pak Presiden dengan pemerintahan RI ini sudah mengizinkan tentang uang kripto, juga akan diterbitkan undang-undangnya. Terus yang saya beratkan itu mereka ingin memiliki koin Pi dari masyarakat Indonesia, ingin membeli sekitar 30 juta Pi, kalau nggak salah loh Bu. Atau Pak Asrin tolong nanti di follow up atau di minta penjelasannya. Dan dengan harga bursa, aku agak keberatan hal ini untuk menyupport ke pemerintahan. Itu gimana? Kenapa enggak presiden itu atau Pak Abner itu mengutarakan harus pemerintah beli aja di bursa? Kenapa yang dirugikan masyarakat gitu loh? Sedangkan kita menambang aja, kadang saya sendiri menambang sendiri, nggak punya downline atau gimana gitu. Terus yang kita ya sedikit demi sedikit kan mengumpulkan pin, menambang tiap hari, klik petir sampai berapa tahun. Terus perjuangan kita juga diperhitungkan. Kita bergerilya tentang memperjuangkan nilai peer-to-peer di blockchain, meramaikan blockchain. Sedangkan pemerintah ini mau ambil jalan pintasnya aja gitu loh. Yang saya rugikan itu di situ. Merasa bimbang dan berat. Seakan-akan ini kayak plafon yang marketing yang kita ikutin Bunda Lin. Gitu. Kalau market yang kita itu kan ada SK, ada tanda tangan kontrak. Oke lah, kalau ini pemerintah ingin meminta Pak Abner tersebut bahwasannya pionir di Indonesia itu ada berapa? Ada koinnya sekitar 30 juta enggak? Saya pemerintah ingin membeli dan ini nanti akan diregulasikan untuk perkembangan ekosistem di Indonesia sendiri. Menurut saya begitu. Jadi itu hal yang berat, hal yang mustahil. Ada enggak koin Indonesia itu 30 juta? Terima kasih waktunya buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, sebelumnya itu saya pengen nanya dulu Pak Haryanto ya. Kita ngobrol santai aja ya, karena kan pertama waktunya panjang, dari tadi juga tidak ada yang belum ada yang mau naik lah ya. Kita ngobrol santai aja seperti itu. Jadi itu informasi terbaru kah atau informasi sudah lama yang Pak Haryanto simak itu? Baru Pak Adon, itu di grup RPN, Rumah Nusantara. Itu informasi terbaru. Dalam bentuk siaran langsung di XK atau obrolan langsung di Telegram atau di mana? Dari videonya Pak Abner, dari tim yang menembusin ke pemerintahan Indonesia. Tadi mereka minta persetujuan intinya ya, ada regulasi pengesahan uang kripto tersebut. Nah, Pak Abner kan banyak yang dibahas, mungkin pembicaraan dia mendirikan rumah-rumah di Jakarta, rumah di Bandung, rumah buat pionir gitu. Itu Pak yang awal-awalnya begitu lah. Terus ini juga platformnya kan Pak Abner ada, terus grup-grupnya juga ada yang buat RPM tersebut. Pak Aden belum kenal ya. Saya juga tahunya dari Jakarta, terus dari grup teman-teman sendiri. Tapi ya saya nggak masuk grup RPM tersebut Pak. Mohon maaf ya Pak Adon. Iya nggak apa-apa, makanya saya butuh konfirmasi lebih lanjut ya. Karena apa? Karena kalau misalkan yang Pak Haryanto simak videonya misalkan menggunakan baju coklat Pak Abner seperti itu videonya ya, itu video yang sudah beberapa bulan lalu Pak, menggunakan baju coklat, betul?
Ya benar-benar apa baju dinas. Ya, itu video sudah sangat lama ya. Mungkin Pak Haryanto baru update gitu. Jadi menurut informasi, karena kan saya langsung izin ke Pak Abner untuk membagikannya di YouTube. Gitu loh, itu beliau siaran langsung di X. Seperti itu. Dan ada juga yang mengambil video YouTube saya, nggak tahu nama YouTube-nya siapa ya. Setelah saya izin ke Pak Abner, terus saya upload di YouTube, terus saya cek di YouTube studio saya, ada juga yang membagikannya gitu ya, tidak masalah lah, nggak apa-apa untuk edukasi ya seperti itu. Terus yang Pak Abner itu yang menggunakan baju coklat, kalau menurut yang saya simak ya, itu Pak Abner sendiri sebetulnya ini khawatirnya ya, ada bahasa itu kalau misalkan omongan atau ucapan dititipkan atau jatuh kepada orang, khawatirnya tuh ditambah-tambahin gitu Pak Haryanto ya, bahasa sederhananya. Nah kalau misalkan uang kan biasanya dikurangi kan gitu. Jadi khawatirnya ditambah-tambahin Pak Haryanto. Karena apa? Karena menurut yang saya simak sampai saya edit gitu kan, itu ada di backgroundnya saya gunakan bendera merah putih. Bendera merah putih kah itu yang di video itu, atau tidak ada backgroundnya Pak Haryanto? Halo Pak Haryanto. Iya, aku mendengar. Ada background merah putihnya kah atau polos? Polos. Oh, polos. Berarti itu video langsung ya. Kalau boleh nanti coba disimak lagi ya. Karena saya sangat jelas, karena apa? Selain saya menyimak waktu itu siaran langsungnya secara live ya, secara langsung gitu, saya juga mengulang-ulanginya karena dengan beberapa sedikit edit ya gitu, otomatis saya harus mendengarkan beberapa kali. Nah yang saya simak ya, ini kalau memang tidak salah, karena apa? Karena ini sangat berlawanan dengan apa yang tadi Pak Haryanto sampaikan ya. Terima kasih. Jadi Pak Abner itu menyarankan pemerintah itu untuk membeli, tapi tidak ada di situ kalau memang itu video lama ya. Makanya saya tanyakan tadi itu apakah video informasi terbaru ataukah lama. Tapi kalau misalkan yang menggunakan baju coklat itu video lama, dan di situ memang Pak Abner menyarankan kepada pemerintah untuk membeli 30 juta Pi. Bundalin juga waktu itu sempat update ya itu. Tapi bukan dari Pioneer. Gitu loh. Ya, harusnya ya kan, secara logika aja kita bicara ya, harusnya tidak usah di Pioneer gitu. Ini yang saya khawatirkan, ditambah-tambahin informasinya seperti itu ya gitu loh, apa sama orang lain atau sama siapa kan. Nah harusnya kalau memang Pak Abner itu menyarankan pemerintah untuk membeli Pi, ya harusnya di bursa. Jelas di bursa itu yang sudah lulus QWB. Karena apa? Secara saya Pioneer awam, kalau misalkan ada istilah pemerintah membeli kembali Pi yang ada di Pioneer seperti itu, ya jelas Pak Haryanto sendiri merasa terberatkan atau keberatan. Secara logika saya sendiri ya, kalau misalkan ketika ada dari orang pemerintahan misalkan menghubungi saya atau datang langsung ke rumah saya, misalkan ini ya, tuh, misalkan Pak, tolong dong saya mau membeli Pi, punya Bapak ada berapa, gitu kan, misalkan ini contoh. Oh begitu, atas izin siapa ya? Boleh minta surat perintahnya misalkan. Nah ditunjukinlah misalkan surat perintahnya. Kalau misalkan saya tidak mau, apa yang hendak mereka perbuat? Itu secara logika Pak Haryanto ya, gitu loh. Jadi apakah kalau misalkan dari 30 juta Pi yang dibeli dari Pioneer, kalau misalkan Pioneer tersebut menolak, tindakan apa yang hendak dilakukan oleh pemerintah? Gitu kan? Apakah akan dipidana? Ya itu nggak logis. Itu akan mencoreng nama pemerintah tidak secara langsung di muka publik kalau sampai itu terjadi. Karena contoh seperti misalkan saya didatangi orang pemerintahan, baik misalkan TNI atau polisi sekalipun ya,
kalau misalkan saya katakan tidak mau, ya apa yang hendak mereka lakukan? Gitu loh. Ya jelas, kalau misalkan kalau mau beli, ya beli saja di bursa, Pak. Gitu. Kenapa harus beli di Pioner? Kan itu pertanyaannya. Jelaskan kedaulatan ada di Pioner, ya. Pikortim menyebarkan pasokan PAI itu untuk diadopsi secara massal dan dimiliki oleh semua Pioner untuk dipegang kedaulatannya kembali ke tangan masyarakat. Nah, kalau misalkan dirampas kembali oleh pemerintah, itu kalau menurut saya nggak logis, Pak Haryanto, ya. Iya, Itu aja benar. sih. Iya, maksudnya seperti ini. Kalau misalkan saya mohon maaf Pak, gitu kan, kenapa tidak beli di bursa? Nah, ini kan butuh klarifikasi langsung Pak Haryanto, gitu. Jadi dari video itu disikapinya, kalau memang secara real, ya saya butuh kehadiran Pak Abner. Kalau memang beliau selaku ketua menyampaikan, terus terhubung langsung misalkan dengan wakil presiden kah, atau dengan presiden, keterangannya seperti apa sehingga menyebabkan harus membeli PAI yang ada di Pioner, gitu. Kalau menurut saya itu nggak logis lah, gitu. Khawatirnya ini informasinya diselewengkan lah, gitu ya, atau disesatkan, jadi sehingga rancu, membingungkan. Kalau menurut saya nggak masuk akal, gitu loh. Ya mudah-mudahan informasi itu tidak benar, ya. Karena apa? Karena kalau misalkan saya sendiri yang misal disamperin sama orang pemerintahan atau aparat atau siapapun, kalau misal saya tidak mau, maaf Pak, ini saya punya PAI sedikit, gitu loh. Saya juga nggak bisa beli di bursa karena saya tidak punya uang Pak, itu kan, saya tidak ngerti bursa juga. Saya kalau misalkan sudah punya sedikit, terus dibeli sama pemerintah, nanti saya punya apa Pak? Nah itu kan mereka mau jawab apa? Dan kalau misalkan saya tetap tidak mau, apa yang hendak mereka lakukan? Masa tiba-tiba hanya gara-gara koin PAI sampai banyak Pioner yang dipidana? Itu wah sangat memalukan, dan mungkin akan Pikortim turun tangan secara langsung kalau misalkan terjadi pengaduan kepada Pikortim, gitu loh. Bisa dibawa ke sidang itu. Gitu Pak Haryanto kalau menurut saya, ya. Tuh, jadi rekomendasi saya, coba nanti cross check lagi ya informasi tersebut. Karena menurut informasi yang pernah saya update, Pak Abner hanya menyarankan kepada pemerintah untuk membeli 30 juta PAI, ya tidak secara langsung, itu di bursa. Kalau misalkan ada bahasa harus membeli di Pioner, itu yang saya khawatirkan disalahgunakan informasinya atau diselewengkan ya, dibelokkan gitu loh. Itu yang saya khawatirkan. Seperti itu aja ya. Silakan kepada yang lain barangkali ada yang ingin menambahkan. Terima kasih. Sama-sama Pak Adan, makasih banyak. Ya saya kira Pak Abner ada yang nyelewengkan videonya itu, ada yang memotong. Soalnya terakhir saya jelas saya mendengar sendiri dengan ucapannya itu akan memperhitungkan dulu videonya itu agak pelan-pelan ngomongnya. Saya akan pertimbangan sarannya permintaan Bapak Presiden tentang berapa jumlah Pioner yang ada di Indonesia dan mereka memiliki berapa itu kalau itu kalau Pak Abner memang sempat memperkirakan jumlah Pioner yang ada di Indonesia. Tapi kalau soal jumlah koinnya, nah ini yang saya khawatirkan dipotong atau direkayasa lah ya. Seperti itu. Aduh, berat banget sih ini jadinya. Iya Pak. Maksudnya iya berat banget tuh, ada saja loh gitu. Maksudnya kalau memang ini beneran terjadi, saya ingat gitu. Ya itu seperti tadi Pak Haryanto katakan gitu. Pak Abner di situ memang sempat menebak lah ya gitu. Berapa kira-kira Pioner di Indonesia seperti itu. Tapi tidak ada konteks yang beliau sampaikan pemerintah. Saya nggak akan berani mengupload kalau gitu di YouTube saya. Gitu loh, dan saya bisa mendengarkannya kembali video tersebut. Mungkin maaf ya, tidak ada yang bisa menghapus di YouTube saya gitu loh. Nanti saya coba kirim ke Pak Haryanto lah secara fullnya ya, atau silahkan kalau mau cek gitu di YouTube saya itu. Siap. Ada, jadi secara fullnya. Khawatirnya itu dipotong-potong sehingga yang
memunculkan konteks-konteks yang membingungkan gitu loh. Kalau memang Pak Abner sempat menyebutkan ada berapa juta ya pioner, seperti itu memang ada, betul. Tapi kalau misalkan dibahasakan nantinya akan dibeli pie-nya, yang saya ingat itu tidak ada gitu. Nah, karena kan itu otomatis saat itu juga loh, bulan-bulan kemarin juga pasti Pak Abner akan banyak diserang oleh pioner. Dan yang komentar di YouTube saya waktu itu, ya ketika saya mengupload video Pak Abner itu langsung viral, sampai orang yang dari Jerman apa Belanda juga menyimak, yang di Amerika juga menyimak, tidak ada komentar macam-macam. Jadi silakan dah kalau mau cek langsung di video fullnya di YouTube saya ada ya. Seperti itu buat semuanya, buat Pak Haryanto juga. Khawatirnya tuh ada salah gunakan ya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih banyak. Silakan. Hanya Selamat malam. Selamat malam. ya, malam Bunda Mona. Nah, ikut ikut menimpali pembicaraan Mang Adun dengan Pak siapa tadi. Saya juga sempat mendengarkan videonya Mang Adun, dan saya di RPN itu saya juga ditunjuk RPN Jawa Tengah itu saya sebagai bendahara RPN yang di Jawa Tengah. Jadi saya juga ikut masuk di grupnya RPN. Sepakat dengan Mang Adun, andai kata Pak Abner Tindi itu bilang seperti apa yang dikatakan Pak siapa tadi? Haryanto, Bu. Ya, Bunda. Pak Haryanto tuh. Itu betul sekali, bahwa nanti akan jadi perdebatan antara pioner dan mungkin ada pioner yang sontak kaget dan tidak setuju, dan seperti saya pun cuma punya koin berapa biji ya pastilah nangis bombek ya kalau terus dibeli sama pemerintah. Kalau pemahaman saya bahwa Pak Abner itu pemerintah itu disuruh membeli gitu sejumlah berapa ribu ya, 30 juta Bunda, 30 juta pai ya. Sepemahaman saya itu belinya di bursa sih gitu. Ya itu yang saya ketahui, saya nimpalin Mang Adun sama Pak Haryanto, karena saya juga menyimak YouTube-nya Mang Adun, ya. Dan saya di RPN itu juga ikut yang RPN pusat dan ikut RPN Jawa Tengah, dan saya selalu membaca chatting-chattingannya dari berbagai banyak orang lah di situ ya gitu. Terima kasih Mang Adun dan Pak Haryanto dan semuanya gitu. Bunda, terima kasih. Ini yang bicara langsung keanggotaannya ya Pak Haryanto ya, gitu loh. Iya, saya bendaharanya RPN Jawa Tengah sih, didaftar di situ. Diklarifikasi langsung akhirnya ya. Jadi ya yang dikhawatirkan itu ya, ada oknum yang mungkin ngekrup atau motong video itu sedemikian rupa itu kan, sehingga menimbulkan kontroversi seperti itu. Terima kasih Bunda Mona ya. Baik Mang Adun, sama-sama. Ya, baik. Oh, Selamat malam. ada yang ingin bertanya? Yes, silakan. Ya, Pak Rudi masuk, sudah dipersilakan. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Mangadoen, beserta teman-teman pioner semuanya. Ini saya mau tujukan pertanyaan saya buat Mbak Mona nih, Mbak Mona Srikandi, keanggotaan RPN di Jawa Tengah ya kalau nggak salah itu. Selamat malam. Ya, gimana Pak J? Nah, Bu, ini saya mau kepingin nanya nih, Bu. Ini saya mau tanya ini mengenai pada saat Pak Abner mengajukan permintaan kepada Salah satunya mic-nya ditutup dulu jadi terdengarnya. Ya, saya lanjut ya, Pak. Lanjut Pak Rudi, monggo. Ya. Ini Bu Mona, ini mengenai Pak Abner nih, yang untuk pembuatan surat resmi kepada Bapak Presiden sama Pak Wakil Presiden itu, untuk menyangkut pembelian koin pie di bursa itu. Nah, sampai sekarang ini kan belum ada klarifikasi jawaban daripada Pak Abner tentang hasil daripada
permintaan itu kepada Pak Presiden sama Pak Wakil Presiden. Apakah sudah ada jawabannya gitu ya Bu ya? Makasih Mbak Mona. Kita semuanya itu juga ini nih Pak, menunggu. Saya juga belum pernah ketemu dengan Pak Abner langsung, dan saya juga paling menyapa itu masih di grup. Saya kan cuma didaftar aja untuk menjadi bendaharanya yang di Jawa Tengah, dan saya cuma mengikuti di grup yang pusat sama yang di Jawa Tengah, itu aja sih Pak. Jadi untuk jawaban dari Pak Wakil Presiden, Pak Presiden saya juga belum tahu persisnya ya Pak ya, gitu. Jadi cuma saya tadi menindaklanjuti pembicaraan Mang Adun sama Pak Haryanto tadi, karena kebetulan saya juga nyimak videonya di YouTube dan saya membaca di chatting-chattingannya, itu aja sih Pak, gitu. Jadi ya mungkin ada yang lebih bisa menjawab, yang lebih mungkin Mang Adun lebih tahu mungkin daripada saya. Itu ya Pak ya. Belum bisa menjawab juga saya Pak yang ini. Mang Adun gimana Mang Adun? Sempat waktu itu Pak Abner ya menyampaikan juga. Jadi keberlanjutannya itu hanya baru diterima Pak Rudi ya. Tapi tindak lanjutnya yang dipertanyakan yaitu kalau bahasanya Bundalin itu orang pemerintahannya diam-diam aja dulu mungkin seperti itu, karena kan kita tidak tahu ya, seperti banyak terjadi kemarin kebijakan-kebijakan yang kontroversi ya, yang saya bahasakan ya itu dengan istilah mungkin saat ini Indonesia khususnya sedang berbenah gitu loh. Jadi kita tidak bisa secara langsung ya, karena tidak di publik apa saja yang dibenahi seperti itu. Tapi beberapa pioner yang di PIP juga sempat mengabarkan adanya kebijakan-kebijakan baru. Terus yang tadi di komentar juga Pak Denny Setiawan juga menambahkan bahwasanya ya kita harapkan sama-sama ya pemerintah tuh betul-betul update soal era digital ini ya, gitu. Sehingga apa? Sehingga kita tahu langkah-langkah pemerintah ke depannya seperti apa ya untuk menyikapi soal perkembangan era digital. Nah, makanya saya sering menyampaikan gitu di YouTube juga, ya mudah-mudahan gitu kan, dari kemarin tuntutan 17+8 itu kan diminta salah satunya itu transparansi gitu loh. Jadi dalam hal apapun pemerintah supaya kalau misalkan ada apa-apa lah ya bahasanya diminta untuk terbuka di publik gitu loh. Nah, diharapkan semua media untuk mengawal ya itu. Jadi kalau ada misalkan rapat kah atau pengumuman soal apakah, itu diharapkan pemerintah itu untuk terbuka. Karena apa? Ya kalau misalkan tertutup terus, akhirnya kan banyak hal-hal yang dicurigai oleh masyarakat yang akhirnya menimbulkan ya misinformasi lah seperti itu. Ya kita tunggu saja Pak Rudi perkembangannya ya, karena kalau untuk sampai ke ranah sana saya juga belum sampai ya. Mudah-mudahan kita harapkan yang terbaik lah ya dalam perkembangan era digital ini, pemerintah juga update seperti itu Pak Rudi. Oke, terima kasih Pak Modon sama Ibu Mona. Terima kasih banyak atas infonya. Oke, baik, terima kasih Bang Adon sudah memberikan inspirasi, pengalaman, dan wawasan. Malam ini sangat bermanfaat apa yang telah disampaikan untuk semua komunitas pionir GCV. Pastikan hanya berinteraksi dengan akun Telegram, Facebook, X, Pi Network resmi ya, dan Duta GCV resmi untuk menjaga keamanan dan keaslian informasi. Masuk juga grup Telegram, grup WhatsApp yang ada Duta GCV resminya. Baik, silakan kepada pionir yang ingin memberikan edukasi seputar topik yang sedang viral saat ini, atau bagi yang ingin bertanya, dipersilakan pencet mikrofonnya. Panggung virtual ini terbuka untuk berbagi wawasan, inspirasi, dan semangat perjuangan bersama.